Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Sulung. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita dapat sekali lagi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang indah Tuhan. Tuhan, bukalah pintu hati kami Tuhan, masuklah Tuhan. Kiranya Engkau dapat mengajarkan kami apa yang Engkau kehendaki untuk kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, perenungan pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal keempat ayat pertama dan kedua. Efesus 4 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, di dalam surat ini kita dapat melihat ajakan Paulus kepada jemaat untuk memiliki kerendahan hati, kelemahan lembutan, kesabaran, dan Paulus mengajak jemaat untuk menunjukkan kasih. Apabila kita mendengar kata-kata tersebut, mungkin kita berpikir, itu saya sudah sering dengar. Tentu saudara, apalagi perkataan saling membantu. Pasti kita sangat sering diajarkan sejak kecil. Tetapi saudara-saudara, apakah benar bahwa kita telah mendengar dan juga melakukannya? Saudara-saudara, tentu kita memiliki komunitas. Dan entah itu di gereja, maupun di rumah, maupun di mana saja, kita pasti melakukan relasi dengan orang lain. Di dalam komunitas itu, kita tidak lepas dengan namanya interaksi, diskusi, maupun perbedaan pendapat. Tidak menutup kemungkinan juga beberapa dari kita mengalami pertikaian di dalam komunitas itu, maupun keributan yang mengakibatkan sakit hati. Sebagai contoh, di lingkungan keluarga, mungkin seorang anak akan marah terhadap orang tuanya apabila ada sesuatu yang anak tersebut tidak setuju dengan orang tuanya. Atau bahkan di gereja, mungkin kita memiliki masalah dengan orang lain sehingga membuat kita tidak suka dengan orang tersebut. Dan ketika keadaan semakin memanas, rasa tidak suka yang menumpuk, rasa dendam yang bertambah, hal tersebut dapat melahirkan kebencian di dalam hati kita. Kita menjadi enggan untuk melakukan yang baik bagi orang itu. Dan pada akhirnya, kedamaian pun hilang. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan sekali lagi kepada kita untuk menunjukkan kasih. Tetapi kita semua tahu bahwa hal ini sangat mudah untuk dikatakan. Namun dalam kenyataannya, kita seringkali terjatuh. Paulus menyebutkan bahwa jemaat adalah satu tubuh. Sama halnya dengan kita dengan komunitas kita. Di dalam menjalin relasi dengan orang lain dalam suatu komunitas, kita perlu untuk bersama-sama ingat bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kalau berbicara mengenai tubuh manusia, tentu kita tidak dapat membayangkan apa yang bakal terjadi apabila mata, telinga, mulut yang kita miliki tidak mau bekerja sama satu dengan yang lainnya. Pasti tubuh kita akan kacau, saudara. Saudara-saudara, jauh sebelum kita lahir, relasi kita, yaitu manusia berdosa, dengan Tuhan yang kudus, didamaikan kembali melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Marilah kita memeluk kedamaian yang telah dikaruniakan oleh Tuhan itu. Dan kita membagikan kedamaian itu kepada sesama saudara kita.
melalui kelemah lembutan, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan juga kasih. Dalam mewujudkan tersebut, mari kita ingat bersama-sama bahwa saudara-saudara seiman kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sudah sewajarnya kita mengalami perbedaan pendapat. Satu hal yang saya selalu ingat ketika saya memiliki keributan atau pertikaian dengan orang lain, bahwa ini adalah rencana Tuhan dan Tuhan sedang melatih saya. Tuhan tidak ingin saya jatuh ke dalam kesalahan yang sama, yaitu dendam. Tetapi Tuhan menginginkan kedamaian. Saya harap renungan pada kesempatan kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita, dalam mewujudkan kedamaian yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, Tuhan. Kami seringkali melukai perasaan teman kami, perasaan saudara seiman kami, perasaan orang tua kami, maupun kerabat kami, ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami semakin mengerti apa makna asli kedamaian yang Engkau inginkan itu, Tuhan. Engkau telah memberikan kami kedamaian dengan Tuhan yang kudus, Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, namun Engkau selamatkan. Tuhan, kiranya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan, di dalam komunitas-komunitas kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.